Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil kitabi was sunnah wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala sabighi ni'amihi wa jazili atayah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu la rabba ghairahu wa la ma'buda bihaqqin siwah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa nabiyyuhu wa mustafah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yaumil qiyamah. Qala rabbul alamin ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimat, pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, memuji dan memuja Allah adalah sebuah hal yang harus dan sepantasnya diucapkan oleh setiap insan, setiap hamba Allah Azza wa Jalla. Betapa banyak nikmat yang Allah telah berikan, betapa banyak karunia yang telah Allah suguhkan, dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hal itu kepada kita. Semoga Allah yang mengaruniakan semua itu menjadikan kita hamba yang pandai bersyukur kepadanya. Salawat dan salam semoga sampai kepada Rasul yang dicinta. Meniti sunnahnya kita usahakan sepanjang masa. Semoga kelak Allah mudahkan kita bersama beliau bersanding di surga. Sallallahu alaihi wasallam. Saudari-saudariku, para pemirsa dan pendengar yang Allah muliakan, menuntut ilmu adalah sesuatu hal yang luar biasa. Kalau kita buka lembaran-lembaran Al-Quran, kalau kita teliti ayat-ayat demi ayat dari kalamur Rahman, kita tidak akan mendapatkan Allah Subhanahu wa taala menyuruh nabinya sallallahu alaihi wasallam untuk meminta apapun kecuali satu permintaan. Dalam kata lain adalah satu-satunya ayat Al-Quran yang berisikan perintah kepada Nabi SAW untuk meminta tambahan hanyalah perintah untuk minta tambahan ilmu. Ketika Allah katakan di dalam surah Taha, wa qur rabbi zidni ilma, dan katakanlah wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rabbku zidni ilma, tambahkanlah kepadaku ilmu. Satu-satu perintah yang Allah perintahkan kepada nabinya untuk meminta adalah meminta tambahan ilmu. Karena itu umat al-Islam yang Allah muliakan, seandainya ini, tetapi sekarang Allah telah mudahkan untuk kita, tetapi seandainya kita tidak bisa mendapatkan ilmu kecuali dengan mengemis, maka hal itu harus kita lakukan. Kalau seandainya kita tidak bisa mendapatkan ilmu kecuali dengan mengemis, maka hal itu harus kita lakukan. Mengemis, meminta rezeki dan sebagainya adalah sikap yang kurang baik di dalam Islam. Tetapi ketika yang kita minta adalah ilmu, maka itu adalah kebajikan. Ada sebuah tauladan dari para ulama tentang perjuangan mereka menuntut ilmu. Sebuah kisah yang terjadi di masa Imam Ahmad rahimahur rahman. Ada seorang ulama bernama Baqiyu ibnu Makhlad. Baqiyu ibnu Makhlad, seorang ulama. Dia adalah seorang ulama yang memiliki musnad yang terbesar di dalam sejarah Islam. Seorang ulama dari Andalus. Baqi ibnu Makhlad. Terdengar oleh beliau nama besar Imam Ahmad rahimahur rahman. Semua saat itu yang paling masyhur adalah Imam Ahmad. Banyak para ulama, tetapi yang masyhur di zaman itu khususnya ulama hadis adalah Imam Ahmad rahimahur rahman. Maka Baqi ibnu Makhlad pergi dari Andalusia ke Irak, ke Baghdad, ibu kota Irak, ke Baghdad. Maka saat itu
Beliau ketika berangkat tidak tahu bahwasanya Imam Ahmad sedang tidak diperbolehkan oleh khalifah untuk mengajar di masjid. Karena saat itu di masa Imam Ahmad ada fitnah khalqil Quran, fitnah yang mengatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk, dan kita tahu bahwa Al-Quran bukan makhluk, tapi Al-Quran adalah kalamullah. Tetapi Imam Baqi Ibnu Makhlad tidak tahu bahwasanya Imam Ahmad dilarang mengajarkan hadis karena tidak mau mengakui bahwa Al-Quran adalah makhluk, karena memang itu adalah pengakuan kekufuran. Maka karena ketidaktahuan dan informasi tentunya tidak seperti zaman kita, akhirnya dia berangkat. Sampai di Baghdad, mendekati Baghdad, maka dia mendapatkan kabar bahwasanya Imam Ahmad rahimahur rahman tidak diperbolehkan mengajar. Allahu Akbar. Perjalanan yang jauh. Maka dia mengatakan, saat itu aku begitu galau, begitu tidak karuan, campur aduk perasaannya. Perjalanan sudah cukup jauh, sementara keinginan terbesar beliau adalah bertemu dan belajar dari Imam Ahmad. Tapi Imam Ahmad dilarang mengajarkan. Allahu Akbar. Akhirnya kata dia, aku pun pergi ke sebuah tempat, di sebuah rumah. Di situ aku sewa penginapan. Kemudian aku pergi ke Masjid Jami yang ada di ibu kota saat itu. Dan saat itu ternyata ada seorang yang sedang mengajar. Dia adalah Yahya ibnu Ma'in, seorang ulama hadis, temannya Imam Ahmad. Maka saat itu dia lihat ada ruang kosong, maka dia duduk di situ. Baqi ibnu Makhlad duduk di situ. Kemudian apa? Kemudian akhirnya dia bertanya kepada Yahya ibnu Ma'in rahimahur rahman tentang fulan. Maka dikatakan fulan ini begini, dhaif, fulan ini sahih riwayatnya, fulan ini dhaif riwayatnya, fulan ini sahih riwayatnya. Sampai akhirnya Baqi ibnu Makhlad bertanya kepada Yahya ibnu Ma'in tentang siapa? Tentang Imam Ahmad. Maka apa kata Yahya ibnu Ma'in? Orang seperti kita ini tidak pantas berkomentar tentang Imam Ahmad. Dan kita ketahui tadi Baqi ibnu Makhlad tujuan pertamanya untuk belajar kepada siapa? Imam Ahmad. Akhirnya dia mencari rumah Imam Ahmad. Dia tahu Imam Ahmad enggak boleh ngajar, enggak boleh pergi ke masjid, enggak boleh pergi ke halaqah ilmu untuk ngajar, enggak boleh. Dia dikurung di rumah, tahanan rumah oleh pemerintah. Akhirnya ditujukan kepada Baqi ibnu Makhlad, itu rumah Imam Ahmad. Maka dia ketuk pintunya. Maka dikatakan, dia berikan salam, kemudian dijawab salamnya, ditanya siapa? Dia katakan Baqi ibnu Makhlad. Dia mengatakan, aku datang dari negeri yang jauh untuk belajar dari engkau. Kata Imam Ahmad, apakah engkau datang dari Afrika? Kata Baqi ibnu Makhlad, bukan. Bukan dari Afrika, tapi lebih jauh dari Afrika, yaitu dari Andalusia, yang kalau mau ke Afrika harus menyeberang laut dulu. Kata Imam Ahmad, sungguh negerimu adalah sangat jauh dan sangat senang jika aku bisa membantumu. Tetapi engkau tahu bahwasanya khalifah tidak mengizinkanku. Ini perhatikan, taatnya ahlu sunnah kepada pemimpin, bahkan ketika enggak boleh ngajar pun dia taat. Kata Imam Ahmad, orang sepertimu yang datang dari kejauhan pantas untuk dibantu, tetapi aku tidak bisa karena khalifah melarang. Kata Imam Baqi ibnu Makhlad, kalau begitu, begini saja wahai imam. Setiap hari aku akan datang kepadamu dengan menyamar seperti seorang pengemis. Aku pakai baju pengemis dan aku akan berucap seperti ucapan seorang pengemis. Kata Imam Ahmad, boleh, dengan syarat engkau tidak boleh datang ke majelis siapapun. Karena kalau dia datang ke majelis fulan orang akan tahu, oh ini menuntut ilmu, ini penuntut ilmu, dia datang ke rumah Imam Ahmad berarti untuk menuntut ilmu. Kata dia, baiklah. Akhirnya kata Baqi ibnu Makhlad, maka aku cari pakaian pengemis, aku tutup kepalaku, dan tintaku dan kertasku itu aku letakkan di mana? Di dalam lengan baju. Kemudian apa? Kemudian ketika esoknya kata Imam, ketika dia datang kata Imam Baqi bin Makhlad, al-ajru rahimakallah. Semoga Allah memberikan pahala kepadamu, semoga Allah merahmatimu. Siapakah yang mau pahala, semoga Allah merahmatimu. Al-ajru rahimakallah itu ucapan yang biasa diucapkan pengemis. Akhirnya Imam Ahmad buka pintunya, kemudian dituliskanlah hadis. Dituliskan hadis, 2 hadis. Kata Baqi ibnu Makhlad, hal itu berlanjut bertahun-tahun. Karena saat itu ada 3 khalifah kurang lebih yang 2
ya, dua, kemudian yang ketiga tersebut kemudian Ahlus Sunnah, yang dia terkena paham Mu'tazilah, paham sesat Mu'tazilah. Kata dia, bertahun-tahun aku lakukan itu sampai aku mendapatkan kurang lebih 300 hadis atau lebih dari itu. Maka ketika khalifah sudah berganti kepada Al-Mutawakkil, dia adalah Ahlus Sunnah, Imam Ahmad dibolehkan lagi untuk mengajar. Nah, suatu hari ketika Imam Ahmad mengajar, kata Imam Ahmad, wahai murid-muridku, kalian bukanlah penuntut ilmu sejati. Penuntut ilmu sejati ini Baki ibnu Makhlad. Subhanallah. Dia rela setiap hari menyamar seperti pengemis untuk mendapatkan ilmu. Makanya saudari-saudariku umat al-Islam yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, kemarin kita sebutkan ucapan Umar ibnu Abdul Aziz rahimahur rahman. Kata beliau, pelajarilah oleh kalian ilmu, karena ilmu itu adalah hiasan bagi orang yang kaya dan dia adalah penolong bagi orang yang fakir. Semoga ini menjadi motivasi bagi kita di dalam terus belajar agama Allah Azza wa Jal. Hari ini kita masuk ke pertemuan ke-19 dan kita masuk ke judul 18 dari kitab Fawaidul Fawaid. Hari ini judul kita adalah Khitabul Quran fi Wasfir Rahman, halaman 95. Ungkapan Al-Quran mengenai sifat Allah. Ungkapan Al-Quran mengenai sifat Allah Azza wa Jal. Di sini Al-Imam Ibnul Qayyim masih melanjutkan yang sebelumnya. Kata Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahur rahman, renungkanlah ayat-ayat Allah yang terdapat di dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Azza wa Jal bukan sekedar untuk dibeli, bukan sekedar untuk kita download aplikasinya, dan bukan sekedar asal baca. Ya, awalnya kita baca, kemudian nanti bacaan tersebut harusnya mengarah kepada hal yang lebih baik. Allah mengatakan, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayati waliyatadzakkaru ulul albab. Al-Quran yang kami turunkan kepadamu adalah agar mereka bertadabbur dan agar orang yang berakal itu berpikir, mengingat. Maka di sini kata Al-Imam Ibnul Qayyim, renungkanlah olehmu ayat-ayat Allah yang terdapat dalam Al-Quran. Jadi ayat tersebut kalau bisa kita pelajari bahasa Arab, kita paham artinya. Kalau enggak ada waktu kita tadarus, ada waktu kita baca terjemah, ada waktu kita baca tafsir, dan ada waktu kita belajar tafsir. Renungkanlah ayat-ayat Al-Quran. Niscaya anda akan mendapati dirinya sebagai penguasa yang mempunyai seluruh kerajaan dan segala pujian. Jadi kalau kita baca Al-Quran, di antara ayatnya adalah apa? Ayat yang menjelaskan bahwa Allah lah Sang Maharaja, dan bahwasanya Allah lah yang Maha Kuasa, dan bahwasanya Allah adalah memiliki segala pujian. Maka kalau kita baca Al-Quran kita akan tahu itu. Ketika kita tahu bahwasanya Allah Maharaja, berarti apa? Kita tidak boleh takut kepada siapapun secara mutlak kecuali hanya kepada Allah Azza wa Jal. Ketika kita tahu bahwasanya Allah lah pemilik segala pujian, maka ketika itu kita tidak boleh mengharapkan pujian dan tidak boleh berlebih memuji hamba-hamba Allah Azza wa Jal. Karena innal hamdalillah, semua pujian itu adalah untuk Allah Azza wa Jal. Kendali segala urusan berada di tangannya, segalanya berasal darinya dan akan kembali kepadanya. Di sini Imam Ibnul Qayyim sebutkan kendali segala urusan itu berada di tangan Allah. Jadi wahai umat al-Islam, ketika kita mendapatkan hidup kita susah mendapatkan solusi, tetapi masalah atau ujian yang datang itu karena kita mendekat kepada Allah. Ketika kita mendekat kepada Allah, ternyata justru kita bukan dapatkan solusi menurut kita, tapi justru dapatkan ujian. Maka yakinlah bahwasanya semua urusan itu dikendalikan oleh siapa? Oleh siapa? Oleh Allah. Adakah yang lebih kita percayakan urusan kita kepadanya kecuali Allah? Ketika Allah sudah memegang semua kendali urusan, ketika Allah sudah memegang semua perkara, maka tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Siapa yang menyerahkan diri, menyandarkan diri, bertawakal kepada Allah, cukup baginya Allah. Maka di sini beliau katakan semua berasal dari Allah
dan semua kembali kepada Allah. Makanya ketika dapat nikmat, ketika kita dapat kebaikan, apa yang diajarkan oleh Rasul, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya sempurna segala kebaikan. Itu kalau dapat kebaikan. Kalau kita dapat sesuatu yang menurut kita tidak baik, apa yang diajarkan oleh Rasul? Alhamdulillahilladzi ala kulli halin. Alhamdulillahilladzi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas setiap keadaan. Dan ketika kita kehilangan sesuatu, mendapatkan musibah sesuatu, apa yang diajarkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada kita? Alladzina idza asabathum musibah. Orang yang kalau kena musibah, apa kata mereka? Qalu, mereka mengatakan, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kita ini milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Ini yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim. Allah bersemayam di atas singgasana kerajaannya. Semua yang ada tidak akan terluput dari pengetahuan Allah. Akidah Ahlussunnah menyebutkan bahwa Allah di atas arasy. Ketika Allah di atas arasy bukan berarti Allah itu tidak bisa memandang hambanya yang jauh, tidak. Tetapi Allah maha mampu. Allah di atas arasy, tetapi Allah maha alim, maha mengetahui. Allah maha basir, maha melihat. Sami, maha mendengar. Muhitun bi kulli syai', Allah meliputi segala sesuatu. Akidah Ahlussunnah dengan dalil-dalil dari ayat-ayat Ar-Rahman dan sunnah-sunnah Nabi SAW sang tauladan menyebutkan bahwa Allah di atas arasy, tetapi Allah maha mengetahui. Dia mengetahui apapun yang ada di dalam jiwa hambanya. Dia mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan dia mengetahui apa yang mereka tampakkan. Ada sebuah keuntungan besar yang bisa didapatkan oleh seorang hamba ketika dia sadar dan yakin bahwa Allah maha mengetahui bahkan bisikan jiwanya. Apa itu? Keuntungan pertama adalah dia bisa beribadah dengan selalu berniat baik. Berniat baiklah. Ya Allah, hamba ingin haji. Ya Allah, hamba ingin bangun masjid. Ya Allah, hamba ingin menjadi seorang yang alim, alimah, seorang yang berilmu. Ya Allah, hamba ingin ini, ingin itu. Mungkin dia tidak mampu, tapi dia tahu, Allah tahu keinginan hatinya, bisikan jiwanya. Maka dia berniat dengan niat yang baik. Kemudian dia, ketika keinginan dia buruk, dia mengatakan, wahai nafsi, wahai jiwaku, Allah maha tahu. Maka ketika seorang mengerti itu, dia bisa dapat pahala tanpa bekerja. Dia bisa dapat pahala tanpa berbuat. Karena dia tahu ketika jiwanya menyuruh kepada keburukan, dia ingatkan jiwanya dengan bisikan hatinya. Ketika jiwanya adalah, ketika hakikat dirinya tidak mampu, dia katakan kepada jiwa, ya Allah, kalau aku seperti dia, aku akan buat kebaikan seperti dia. Ya Allah, dia bangun masjid. Kalau aku mampu, aku bangun masjid. Allahu Akbar. Jadi di sini, kalau kita pelajari, kita baca Al-Quran, kita akan dapatkan hal itu. Jadi surat apa yang kita hafalkan? Coba surat-surat yang kita hafalkan saat ini, minimal kita paham secara global kandungannya. Contohnya ketika Allah mengatakan, di dalam firman-Nya Allah mengatakan, ayat sederhana yang mungkin kita sering hafal adalah laqad khalaqnal, enggak tahu ini semua hafal enggak ya? Ayat yang paling dihafal apa? Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ayat ini 3 ayat. Mengerti artinya, pahami maknanya. Ketika itu sudah ada dalam diri kita, insya Allah akan ada pengaruhnya. Kemudian Al-Imam Ibnul Qayyim menyebutkan, dialah yang mengatur kerajaannya sendiri, mendengar dan melihat, memberi dan menahan, memberikan pahala dan menghukum, memuliakan dan menghinakan, menciptakan dan memberikan rizki, menghidupkan dan mematikan, menentukan hukum, serta menetapkan takdir dan mengatur ciptaannya. Ingat, Allah tersebut menciptakan malaikat yang melakukan ini dan itu. Tetapi malaikat itu tidak membantu Allah. Allah tidak dibantu oleh malaikat. Tetapi Allah yang menciptakan mereka, yang menyuruh mereka berbuat itu. Bukan berarti Allah dibantu oleh malaikat. Semuanya Allah lakukan sendiri. Semuanya Allah lakukan sendiri. Tetapi Allah walaupun dengan kesendiriannya mengatur semua alam semesta, Allah tetap maha melihat.
Allah tetap maha mendengar. Bahkan sepelan apapun suara berjalannya semut, Allah tahu. Bisikan orang kepada kita yang kita nggak ngerti apa yang dia bisikan itu, Allah tahu. Kemudian ingat, Allah yang yabsut wa yaqbid. Allah yang memberi, Allah yang menahan. Nah, ini konsep yang paling bahagia dalam hidup. Ketika kita dapatkan diri kita enggak dimudahkan urusan dunia, sementara sahabat kita, teman kita, tetangga kita, dalam kurung lawan kita, ternyata diberikan lebih oleh Allah, kita harus ingat, Allah yang memberi, Allah yang menahan. Allah yang memberi, Allah yang menahan. Ketika sudah tahu itu, maka seorang punya sebuah prinsip. Wa kaifa akhaful faqir wa ana abdul ghani. Bagaimana mungkin aku bisa takut fakir sedangkan aku adalah hambanya Allah yang maha kaya. Ingat, apa yang enggak dapat itu bukan bagian dari kita, bukan bagian yang harus kita miliki, dan apa yang kita dapat itu memang bukan milik orang lain. Terkadang seorang mendapati, kemudian waktu dia mendapatkan itu hanya diberikan, misalnya seorang diberikan sesuatu, ternyata hanya bertahan pada dirinya beberapa saat saja. Ada orang yang dapatnya telat, tapi dapatnya seumur hidup hingga dia diwafatkan oleh Allah. Allah memberi, Allah menahan. Dan juga Allah berikan pahala, Allah yang menghukum. Jadi enaknya gini, kalau nggak salah saya pernah menulis sebuah kata-kata yang dulu sempat saya jadikan sebagai profil. Saya katakan, kenapa kita harus ikhlas di dalam amal, di dalam ibadah, di dalam muamalah? Kenapa kita harus ikhlas? Kenapa kita tidak boleh mengharap balasan orang lain? Di antara hal yang harus kita ingat adalah manusia tidak bisa membalas kebaikan kita dengan semestinya. Dan mereka tidak mungkin mampu. Satu-satunya yang bisa membalas keikhlasan kita, ketulusan kita adalah siapa? Adalah siapa? Adalah Allah. Lihat contohnya seorang anak. Begitu besar hutang budi seorang anak kepada orang tuanya. Tapi apakah seorang anak mampu membalas orang tuanya? Tidak. Karena itu seorang harus ingat, Allah beri pahala, Allah yang menghukum. Ketika Allah beri pahala dengan keadilan darinya, ini perlu dicatat ya. Ketika Allah berikan pahala, Allah masukkan ke dalam syurga, itu dengan keadilan Allah. Tetapi ketika Allah berikan hukuman, ketika Allah siksa, ketika Allah masukkan dalam neraka, ketika Allah berikan musibah, itu dengan hikmahnya Allah. Kebaikan yang Allah beri karena keadilan, keburukan yang Allah timpakan kepada kita karena hikmahnya. Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Allah yang menentukan hukum dan menetapkan takdir dan mengatur ciptaannya. Segala urusan makhluk, kecil maupun besar, datang dan kembali kepadanya. Tak ada satupun benda kecil maupun besar, sekecil apapun dia, yang bergerak tanpa izin Allah, dan tak selembar pun daun yang jatuh melainkan sepengetahuan Allah Azza wa Jalla. Jamaah yang rahmati oleh Allah, pernah enggak di dalam hidup kita, di dalam lembaran-lembaran dari hidup kita ini, kita berkata, coba kayak gini, kok enggak kayak gini aja ya? Kalau aja kayak gini. Pernah atau tidak? Sering. Jadi kita punya keinginan, ya Allah, hamba udah buat rencana kayak gini, kenapa jadinya kok kayak gitu, enggak kayak gini? Coba jadinya kayak gini. Coba jadinya kayak gini. Kita inginnya begini, tapi Allah takdirkan begitu. Maka wahai insan, wahai manusia, di antara hal yang harus engkau syukuri dengan syukur yang paling besar adalah Allah menjadikan segala sesuatu berjalan sesuai kehendak Allah, bukan kehendakmu. Di antara hal yang harus kita paling syukuri dalam kehidupan dunia ini adalah Allah jadikan segala sesuatu berjalan sesuai kehendak Allah, bukan sesuai kehendak kita. Kalau segala sesuatu sesuai dengan kehendak kita, hancur kehidupan kita. Hancur kehidupan kita. Bahkan tubuh kita tidak kuasa, misalnya kita pengen makan terus dan tidak pernah kenyang. Kita pengen makan, lihat ini makan, lihat itu makan, lihat itu makan. Tapi Allah ciptakan apa? Kalau makan ini kita sakit. Itu untuk kebaikan kita. Kalau kita banyak makan, kekenyangan, nggak muat lagi, sakit juga. Itu semua apa? Itu semua adalah hikmah yang luar biasa dari Allah Azza wa Jalla. Karena itu kita harus syukuri.
Karena Allah yang menciptakan segala sesuatu itu mengatakan wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, atau wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kalian mencintai sesuatu, menyukai sesuatu padahal itu buruk bagi kalian, dan boleh jadi kalian membenci sesuatu padahal itu baik bagi kalian. Dan Allah mengatakan wa asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Boleh jadi kalian benci sesuatu, tapi Allah jadikan pada sesuatu itu banyak sekali kebaikan. Jadi jangan khawatir kalau urusan yang kita inginkan itu tidak berjalan sesuai dengan rencana dan keinginan kita, jangan khawatir. Karena yang mentakdirkan hidup ini adalah Ar-Rahman, Dia yang penyayang. Al-Mannan, Dia yang selalu memberi. Al-Alim, Dia yang selalu mengetahui. Al-Hakim, Dia yang bijaksana. Dengan kebijaksanaan, dengan ilmunya, Dia tahu. Bahkan daun yang jatuh, Dia tahu. Tidak ada satu daun yang jatuh pun kecuali dengan pengetahuan dari Allah Azza wa Jalla. Selanjutnya, setelah itu kata Imam Al-Qayyim, kata beliau, renungkanlah pula bagaimana Allah mengagungkan dan memuji dirinya sendiri. Allah memuji dirinya sendiri, menasihati para hambanya dan menunjukkan dan mengajarkan mereka kepada apa yang mengantarkan mereka kepada kebahagiaan dan keuntungan. Yang pertama yang harus kita ketahui adalah Allah Subhanahu wa taala itu di sini kata Imam Ibnu Qayyim memuji dirinya. Allah itu, catat ini ya, catat di dalam hati dan catatan kita. Allah Subhanahu wa taala itu sangat suka dipuji. Allah Subhanahu wa taala itu sangat suka dipuji. Bahkan memuji Allah itu adalah ibadah yang sangat besar pahalanya. Adalah ibadah yang sangat besar pahalanya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat yang mulia Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi SAW mengatakan, la ahada, Nabi SAW mengatakan, la ahada aghyaru minallah. Tidak ada yang lebih pencemburu daripada Allah. Al-midhatu falizalika harramal fawahish. La ahada aghyaru minallah. Tidak ada yang lebih cemburu daripada Allah. Falizalika harramal fawahish. Karena cemburunya Allah, Allah haramkan perkara-perkara yang keji. Ma dhahara minha wa ma batan, yang nampak dan yang tersembunyi. Wala ahada ahabbu ilaihil midhah minallah. Ini poinnya. Tidak ada satu pihak pun yang lebih mencintai pujian daripada Allah. Kemudian apa? Falidzalika madaha nafsahu. Karena itu Allah Subhanahu wa taala memuji dirinya. Saking Allah itu suka dipuji, Allah memuji dirinya. Coba kita lihat. Kalau kita membuka kalamullah Al-Qur'an Al-Karim, maka kita akan dapatkan surat yang paling agung dalam Al-Qur'an. Apa itu? Surat yang paling agung dalam Al-Quran, surah Al-Fatihah. Kita akan dapatkan Allah mengatakan, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Surat yang paling agung ini, Allah mulai dengan 3 pujian. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Ar-Rahmanir Rahim. Dialah yang pengasih dan mengasihi. Dialah penyayang dan menyayangi. Maliki Yaumiddin. Dialah raja pemilik hari pembalasan. Saking Allah itu suka untuk dipuji, Allah buka Al-Quran dengan pujian. Allah jadikan surat yang paling agung dimulai dengan pujian. Bahkan di dalam Al-Quran itu, tadi surat yang paling agung surat apa? Al-Fatihah. Kemudian Allah juga memuji dirinya dalam ayat yang paling agung, ayat yang paling mulia, ayat yang paling besar. Apa itu? Ayat kursi. Surat yang paling agung, Al-Fatihah. Ayat yang paling agung, Al-Kursi. Di dalam Al-Kursi, ayat kursi, Allah Subhanahu wa taala memuji dirinya bahkan dari awal sampai akhir. Coba kita lihat, Allah mengatakan, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Pujian. Allah tiada ilah yang berhak disembah kecuali dirinya. Dialah yang maha hidup lagi maha mengatur. Pujian.
la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Allah tidak ngantuk juga tidak tidur. Pujian juga. Sampai ujungnya nanti wa huwal aliyul azim, dan Allah maha tinggi lagi maha perkasa lagi maha agung. Itu adalah pujian kepada Allah Azza wa Jalla. Surat yang paling agung, ayat yang paling agung berisi dengan pujian kepada Allah Azza wa Jalla. Bahkan jamaah yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, semua ayat-ayat Al-Quran itu sebenarnya memuji Allah Azza wa Jalla. Bahkan kalau kita cek Al-Quran dari awal sampai akhir, Allah Subhanahu wa taala memulai surat di dalam Al-Quran itu 5 kali dengan kata apa? Dengan kata Alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan contoh dalam Al-Fatihah ayat 2. Alhamdulillahi rabbil alamin. 1. Ada 5 ya. Kemudian dalam surah Al-An'am ayat 1. Allah mengatakan Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'alaz zulumati wan nur. 2. 3 surah Al-Kahfi ayat 1. Allah mengatakan Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Kemudian ayat yang keempat dan kelima adalah di dalam surah Saba dan surah Fatir. Allah mengatakan Alhamdulillahilladzi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba' yazidu fil khalqi kaifa yasha'. Ini luar biasa. 5 ayat, 5 surat Allah mulai dengan kata Alhamdu. Kemudian di antara pujian kepada Allah selain mengucapkan Alhamdu juga mengucapkan Subhanallah. Allah sebutkan di dalam surah Al-Isra ayat 1. Allah mengatakan, Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Kemudian kita lihat dalam surah Al-Hasr ayat 1. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Kemudian surah Al-Jum'ah ayat 1. Yusabbihu lillah. Kemudian juga kita dapatkan dalam ayat-ayat yang lain, surah Al-Hadid misalnya, ayat yang 1. Allah mengatakan apa? Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Dalam surat Al-A'la, surah Al-A'la gimana? Sabbihisma rabbikal a'la. Ini luar biasa. Allah Subhanahu wa taala suka dipuji. Saking suka dipujinya, Allah jadikan pahala memujinya itu amal yang ringan tapi pahalanya besar. Banyak dalil yang menjelaskan hal itu, khususnya hadis-hadis Nabi. Di antaranya adalah sabda Nabi sallam, kalimatani khafifatani 'alal lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ila rahman. Ada 2 ucapan yang mudah diucapkan oleh lisan, ringan diucapkan oleh lisan, tapi berat di dalam timbangan amal, berat dalam timbangan amal, ringan diucapkan, berat dalam timbangan amal, dan dicintai oleh Allah. Apa 2 kalimat tersebut? Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Jadi Allah itu sangat suka untuk dipuji. Dan juga Allah menasihati para hambanya, menunjukkan dan mengajurkan mereka kepada apa yang mengantarkan kepada kebahagiaan dan keberuntungan. Ini luar biasa ya. Kalau kita lihat ayat-ayat Al-Quran, kita akan jelaskan, Allah menjelaskan jalan kebaikan, Allah menjelaskan jalan keburukan. Siapa yang melakukan ini dia bahagia, siapa yang meninggalkan ini dia beruntung, siapa yang melanggar ini dia celaka. Allah jelaskan. Juga bagaimana Allah memperingatkan mereka agar menjauhi hal yang dapat membinasakan mereka, memperkenalkan dirinya kepada mereka melalui nama dan sifatnya. Jadi Allah itu kalau nyuruh kita, itu bukan seperti atasan menyuruh bawahan, enggak. Tapi Allah itu nyuruh kita, Allah juga kenalkan siapa dirinya, agar apa yang kita lakukan tersebut berupa ibadah dan amalan dilakukan dengan rasa cinta. Karena seorang yang melakukan sesuatu tanpa dasar cinta, hambar perbuatannya, hambar. Makanya Allah sebutkan begini-begini sehingga apa? Hamba jatuh cinta kepada Allah, sehingga semakin semangat. Sehingga Allah sebutkan begini-begini, dia berharap pahala Allah, dia takut neraka Allah Azza wa Jalla. Kemudian
Allah memperlihatkan cintanya kepada mereka melalui nikmatnya, lalu mengingatkan mereka tentang nikmat-nikmat tersebut. Luar biasa. Di antara bukti cinta adalah Allah berikan nikmat. Karena itu dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan apa? Tahadu, tahabu. Berilah hadiah, salinglah memberi hadiah, bukan berikan hadiah ya, tapi saling memberi, artinya ada dua belah pihak. Salinglah memberi hadiah, maka kalian akan saling mencintai. Kata Nabi SAW, la tadkhulul jannata hatta tu'minu. Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Wa la tu'minu hatta tahabbu. Dan enggak mungkin kalian beriman sampai saling mencintai. Nah, di antara bentuk menumbuhkan cinta memberi. Karena itu kenapa Allah sangat pantas untuk kita cintai? Kenapa Allah sangat pantas untuk kita cintai? Karena Allah banyak memberi kepada kita. Ini ya, orang itu kalau udah diberi tertawan hatinya. Kalau sudah dibaikin tuh, orang akan tertawan. Karena itu seorang penyair mengatakan, ahsin ilan nasi tasta'bid qulubahum fatalama ista'badal insana ihsanu. Berbuat baiklah kepada manusia, engkau akan perbudak hati-hati mereka. Engkau akan tawan itu hati-hati mereka. Karena betapa banyak orang-orang atau manusia itu tertawan menjadi budak seorang, artinya nurut apapun kata dia karena kebaikan yang pernah diperbuat. Subhanallah. Ini luar biasa. Allah berikan nikmat dan Allah tumbuhkan dengan nikmat tersebut rasa cinta. Tetapi Allah ingatkan nikmat tersebut. Allah katakan, contohnya di dalam surah Ibrahim, dalam surah Al-Fatihah, dalam surah Al-Baqarah Allah mengatakan, fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah kepadaku, aku ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku, jangan kalian ingkar. Allah mengatakan juga, wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi. Siapa yang bersyukur untuk dirinya sendiri. Kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surah Ibrahim. Allah mengatakan apa? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur, aku tambah, ku beri lagi. Tapi kalau kalian kufur, apa kata Allah? Azabku pedih. Jadi Allah ingatkan. Lalu Allah mengingatkan mereka tentang nikmat tersebut. Perhatikanlah pula bagaimana Allah memerintahkan mereka untuk melaksanakan apa-apa yang membuat semua nikmat yang dianugerahkan menjadi sempurna. Mengingatkan mereka kepada siksanya, kemuliaan yang telah dipersiapkan jika mereka taat kepadanya, dan hukum yang telah dipersiapkan jika mereka berbuat maksiat. Jadi di antara baiknya Allah kepada kita adalah Allah suruh kita bersyukur, dan Allah wanti-wanti kita jangan sampai kufur. Itu luar biasa. Ketika orang menasihatkan kita untuk melakukan kebajikan dan mewanti-wanti kita untuk meninggalkan keburukan, itu tanda cinta, tanda peduli, tanda kasih. Maka hal itu harus diapresiasi. Kalau itu muncul dari Allah Azza wa Jalla, maka hal itu harus berbuah pengabdian kepada Allah. Allah pun memberitahukan manusia mengenai perlakuannya terhadap para kekasih dan musuh-musuhnya. Jadi manusia itu secara garis besar ada dua. Pertama wali-wali Allah, kedua adalah musuh-musuh Allah. Allah sebutkan tentang mereka. Bagaimana kesudahan golongan itu, kesudah nasib wali, nasib musuh Allah, Allah sebutkan. Di dalam Al-Quran itu ada. Allah menyanjung para kekasihnya karena amal-amal saleh dan sifat mereka yang terbaik, sedangkan dia mencela musuh-musuh dengan sebab-sebab amal perbuatan mereka yang buruk. Contohnya Allah menyebutkan tentang walinya. Allah menyebutkan tentang walinya. Allah mengatakan, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Sesungguhnya wali-wali Allah itu la khaufun alaihim, mereka enggak punya rasa takut, wala hum yahzanun, dan mereka enggak mungkin bersedih hati. Siapa mereka? Orang beriman dan orang bertakwa. Contohnya Allah sebutkan tentang balasan untuk wali-walinya. Innalil muttaqina mafaza. Terus sampai akhir, sampai beberapa ayat sebelum akhir surat An-Naba. Kemudian Allah sebutkan juga tentang apa? Tentang musuh-musuh Allah. Contohnya dalam surah Al-Ghashiyah.
Allah mengatakan, hal ataka hadithul ghashiyah? Apakah telah datang kepadamu tentang berita tentang al-ghashiyah? Siapa itu al-ghashiyah? Wujuhun yawma idzin khashi'ah, yaitu seorang yang pada hari kiamat wajahnya tertunduk lesu. Lesu wajahnya pada hari kiamat. Kenapa? Amilatun nasibah. Kenapa? Dia beramal di dunia, tapi amalannya tersebut tidak berbuah pahala, sia-sia. Tasla naron hamiyah. Dia akan masuk ke dalam neraka yang menyala-nyala. Allah sebutkan wali-walinya, musuhnya, kemudian balasan terhadap wali, balasan terhadap musuh. Kita pilih golongan yang mana? Masih ada kesempatan selama hidup masih diberikan oleh Allah. Kemudian Allah menyebutkan, Imam Ibnul Qayyim menyebutkan, Allah juga memberikan permisalan, memberikan dalil dan argumentasi yang beragam, serta memberikan jawaban terbaik atas tuduhan yang dilontarkan musuh-musuhnya. Dia yang membenarkan yang benar dan mendustakan yang dusta, menegaskan yang benar dan menunjuki jalan yang lurus. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli. Dialah yang mengutus rasulnya dengan al-huda dan dinul haq, dengan kebenaran dan agama, dengan petunjuk dan agama yang benar, agar agama Islam ini tampak. Kemudian Allah mengatakan, walau karihal musyrikun, walaupun orang-orang musyrik itu membenci. Jadi Allah yang tunjukkan jalan. Karena itu Allah ajarkan kepada kita, ihdinas sirata al-mustaqim. Ya Allah, tunjukkan jalan yang lurus. Dan di antara jalan dan di antara cara untuk agar Allah tunjuki kita jalan yang lurus, apa itu? Di antara jalan yang bisa mengantarkan kita kepada jalan yang lurus, Allah mengatakan, walladzina tadau zadahum huda wa atahum taqwahum. Di antara jalan atau cara agar kita bisa sampai kepada jalan yang lurus adalah jaga hidayah. Jaga hidayah. Walladzina tadau zadahum huda. Orang yang istiqamah di dalam hidayah, di atas jalan hidayah, Allah tambahkan hidayah. Wa atahum taqwahum. Dan Allah berikan takwa. Karena itu, sebagaimana yang telah saya ulang-ulang dan telah saya tulis, saya sebutkan di situ bahwasanya hidayah itu adalah amanah. Hidayah itu adalah amanah. Hidayah itu adalah amanah. Tidak mungkin diberikan kepada yang tidak berhak. Tidak mungkin diberikan kepada yang tidak berhak, dan akan diambil kepada orang yang tidak pandai menjaganya. Saya ulangi. Hidayah itu adalah amanah. Tidak akan diberikan kepada yang tidak berhak, dan akan diambil dari orang yang tidak pandai menjaganya. Kalau saat ini kita dapat hidayah, alhamdulillah. Tapi jangan berpuas hati. Allah tahu siapa kita. Allah mendengar apa keburukan kita. Allah melihat apa yang kita lakukan. Kalau ternyata kita adalah orang yang kalau ternyata saat ini kita sudah dapat hidayah, berarti saat ini kita pantas. Tapi ada poin kedua, apa tadi? Akan diambil dari orang yang tidak berhak menerimanya. Maka kita harus waspada. Mungkin kita saat ini diberikan hidayah, tapi kalau kita dilihat oleh Allah tidak berhak, Allah akan segera cabut hidayah tersebut. Sehingga ya, segala sesuatu di dunia ini hilang, itu tidak akan menjadi masalah. Tapi kalau iman dan hidayah yang hilang, maka itu adalah sebesar-besarnya musibah. Segala sesuatu dari kehidupan dunia ini hilang dari kita, itu bukan masalah. Tapi kalau yang hilang adalah iman dan hidayah, itu adalah sebesar-besar musibah. Allah mengajak kepada surganya dan menyebutkan sifat-sifat surganya, berbagai keindahan, macam-macam kenikmatan, dan dia pun memperingati agar mereka waspada dari neraka. Dia menceritakan tentang beragam macam neraka, keburukan dan penderitaan yang terdapat di dalamnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu ingin kita berharap kepadanya dan takut. Karena itu Allah sebutkan surga dan keindahannya, kenikmatannya, agar kita berharap. Allah sebutkan neraka, siksanya dan azabnya, agar kita takut.
Karena itu Rasulullah SAW mengatakan, "Lau ta'lamuna ma'alam." Seandainya kalian tahu apa yang aku tahu, la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira. Kalian akan sedikit ketawa dan banyak menangis. Kalau kita tahu apa yang Rasulullah tahu, Rasulullah pernah melihat neraka. Subhanallah. Maka di sini jamaah yang dirahmati oleh Allah, hal ini harus kita camkan dalam hidup kita karena segala sesuatu akan berujung kepada pembalasan. Maka kalau kita ini perhatikan ya, kalau kita sedang down, sedang putur, sedang malas dalam ibadah, coba baca ayat-ayat tentang surga dan balasan-balasan Allah kepada orang-orang yang rajin dalam taat kepada Allah. Di antaranya surah Al-Waqi'ah, ketika Allah menyebutkan wa ashabul yamin ma ashabul yamin fi sidrin makhdud wa talhim mandud. Terus baca, dan surat-surat yang lain. Kalau kita sedang malas dalam beribadah, kita masih ibadah tapi malas, baca ayat-ayat tentang surga dan kenikmatannya. Kalau kita sedang ingin buat maksiat, ini resep hidup ya, resep dalam hidup. Kalau kita sedang malas tadi melakukan ibadah tapi malas, baca ayat-ayat motivasi berupa surga dan balasannya, kenikmatannya. Tapi kalau kita sedang ingin bermaksiat, baca ayat-ayat neraka Allah dan pedih-pedihnya. Dan penduduk neraka tersebut ada 4 permintaan. Ada 4 permintaan penduduk neraka. Permintaan pertama adalah mereka minta dikeluarkan, tapi Allah enggak kasih. Kemudian permintaan yang kedua adalah ketika dikeluarkan enggak diberikan, mereka ingin apa? Diringankan azabnya. Maka Allah enggak kasih. Pertama, ada 4 permintaan penduduk neraka. Pertama, minta dikeluarkan. Allah enggak kasih, mereka minta yang lebih ringan lagi. Apa itu? Minta diringankan azabnya. Karena kemudian Allah enggak kasih. Ketika minta diringankan azabnya aja mereka enggak dikasih, apa permintaan ketiga? Minta diwafatkan. Ya Allah, udah wafatkan aja. Tapi Allah enggak kasih. Allah ingin azab mereka. Dan permintaan yang keempat adalah mereka minta minum dan makan dari penduduk surga. Nanti penduduk neraka itu, dan Allah itu ketika mengazab hambanya itu sangat menyakitkan. Sangat menyakitkan. Perhatikan gini ya. Contoh ya. Dan di sini insya Allah enggak ada. Insya Allah enggak ada. Kalau orang hatinya buruk, contoh di dunia dulu. Orang kalau hatinya buruk, kalau dia nggak dapat hadiah dari orang lain, dia ingin juga kawannya nggak dapat. Dia nggak dapat, saya nggak dapat. Tapi dia tetap apa? Mungkin gara-gara engkau saya nggak dapat. Sakit hatinya. Tapi kalau dia nggak dapat, justru temannya dapat. Mana yang lebih sakit? Yang pertama apa yang kedua? Yang kedua. Nah, penduduk neraka, permintaan keempat mereka adalah minta minum dan makan dari penduduk surga. Jadi surga itu darajat, semakin tinggi semakin mulia, semakin dekat dengan arsy Allah. Sementara neraka itu darokat, semakin ke bawah semakin panas. Nah berarti penduduk surga di bawah, penduduk neraka di bawah, penduduk surga di atas. Maka penduduk neraka melihat ke atas. Mereka mengatakan kepada penduduk surga, wanada, dalam surah Al-A'raf Allah katakan, wanada ashabun nari ashabal jannah. Penduduk neraka menyuruh penduduk surga yang berada di atas, an afidhu alaina minal ma', tolong dong kasih air, kasih minum, au mimma razaqakumullah, atau kasih apa aja yang Allah berikan kepada kalian. Apa balasan penduduk surga? Qalu innallaha harramahuma 'alal kafirin. Kata penduduk surga, Allah haramkan nikmat surga bagi orang-orang yang kufur. Jadi ini kita harus waspada.
Allah menceritakan surga dan kenikmatan, Allah menceritakan neraka dan kenikmatan. Selanjutnya, Allah mengingatkan hamba-hambanya bahwa mereka itu adalah fakir dan sangat membutuhkan dirinya. Mereka tidak mungkin mengurusi diri mereka sendiri walaupun sekejap mata. Sementara Dia tidak butuh kepada mereka dan segala apa yang ada di dalamnya. Dia maha kaya dan Dia maha kaya dengan sendirinya. Dia tidak membutuhkan apapun yang ada. Dia tidak membutuhkan apapun yang ada selain dirinya. Sementara yang lain butuh kepada dirinya. Jadi Allah tersebut ketika suruh kita ibadah bukan karena Allah butuh. Kan sering kita baca, ma uridu minhum min rizkin wa ma uridu ayyutaimun. Aku enggak minta rezeki, aku enggak minta makan, kata Allah. Allah itu suruh kita ibadah bukan berarti untuk kalau kita ibadah kepada Allah, Allah jadi mulia, bukan. Kalau kita enggak ibadah Allah jadi hina, enggak. Allah katakan dalam hadis kursi, Allah mengatakan, ya ibadi innakum lan tablughu naf'i fatanfa'uni wa lan tablughu dhurri fatadurruni. Wahai hamba-hambaku, kalian itu enggak memiliki manfaat apapun sehingga kalian berikan aku manfaat, dan kalian enggak punya mudarat sehingga bisa memudaratkanku, enggak punya. Kita itu fakir. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, antumul fuqara'u ila Allah wallahu ghaniyun ankum. Kalian semua fakir. Allah enggak sebut kalian miskin, enggak. Karena miskin itu lebih mending daripada fakir. Allah sebut kalian itu fakir semuanya kepada Allah. Kalian butuh, kalian itu berhajat kepada Allah. Dan Allah maha kaya dari kalian. Seorang tidak akan memperoleh kebaikan seukuran biji sawi atau yang lebih kecil daripadanya, melainkan karena karunia dan rahmat Allah. Apa yang kita punya bukan karena cerdasnya kita, bukan karena kerja keras kita, bukan. Bukan. Allah yang membagi-bagi. Mungkin ada yang keluar lebih awal, temannya keluar agak terlambat daripadanya, temannya lebih banyak diberikan. Ada yang dia sekolahnya sampai S2, S3, temannya cuma tamat SMP, temannya yang lebih banyak. Karena semua karena rahmat Allah. Bukan karena apa? Bukan karena ijazah. Bukan karena pelatihan. Bukan karena seminar, bukan. Semua karena rahmat Allah. Dan sebaliknya tidak akan peroleh keburukan seukur biji sawi atau lebih kecil, melainkan karena keadilan dan kebijaksanaan Allah. Nah, ini yang terakhir. Di dalam beberapa firman-Nya Allah memperlihatkan tegurannya kepada para kekasihnya dengan bentuk yang sangat lembut. Kendati pun demikian Allah tetap memaafkan kesalahan mereka, mengampuni kekeliruan mereka, menerima alasan mereka, memperbaiki kerusakan pada diri mereka, membela mereka, melindungi mereka, menolong mereka, menjamin kemaslahatan mereka, menyelamatkan mereka dari segala kesusahan dan memenuhi janjinya kepada mereka. Allah juga tetap menjadi penolong mereka karena memang tidak ada penolong yang hakiki selain Allah. Dialah penolong yang sesungguhnya dan menyelamatkan mereka dari musuh-musuh mereka. Dengan demikian Allah adalah sebaik-baik Rabb dan penolong. Jadi kadang wali-wali Allah itu kadang salah karena mereka enggak maksum. Bahkan sekelas Nabi pun yang maksum dia salah. Kita lihat bagaimana Nabiullah Adam alaihissalam. Ini catat ya, saya ingin Anda mencatat ini. Saya ingin mencatat ini. Jiwa itu lebih menyukai sesuatu yang dilarang. Jiwa itu lebih menyukai sesuatu yang dilarang, walaupun hanya satu. Jiwa itu lebih menyukai sesuatu yang dilarang walaupun hanya satu daripada seluruh kenikmatan. Jadi jiwa kita itu, kalaupun ada satu aja yang enggak dimilikin, padahal Allah larang satu, yang lain boleh, cuma satu enggak boleh, dia lebih condong kepada apa? Kepada yang dilarang. Contohnya kisah Nabiullah Adam alaihissalam. Kata Allah, makanlah kalian berdua dari semua yang ada di surga. Wala taqraba hadhihi syajarah, tapi jangan dekat pohon ini. Fatakuna minal khasirin. Nanti kalian jadi rugi. Makan enggak? Makan. Dideketin enggak? Dideketin. Ya. Karena itu Allah tegur. Allah tegur apa? Ketika mereka melakukan kesalahan tersebut, hukuman pertama apa? Copot pakaian mereka. Adam dan Hawa, hukuman pertama ketika mereka melanggar larangan Allah apa? Lepas pakaian mereka.
Di sini ada sebuah faedah. Ketika Allah jadikan hukuman pertama pakaian terlepas adalah sebaik-baik perhiasan seorang wanita adalah pakaian muslimahnya. Sebaik-baik perhiasan seorang wanita adalah pakaian muslimahnya. Karena Adam dan Hawa dihukum dengan terlepasnya pakaian sebagai hukuman pertama. Jadi kemudian mereka diturunkan oleh Allah ke dunia, kemudian apa? Kemudian itu Allah tegur kan? Kemudian apa? Allah ajarkan Adam untuk bertaubat. Setelah Allah hukum, Allah berikan kasih sayang lagi. Apa itu? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Lama bertahun-tahun Adam ucapkan doa tersebut sehingga Allah ampuni dosanya. Jika hati telah mengakui melalui Al-Quran bahwasanya Allah merupakan penguasa, Allah Maha Agung, Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pemurah, lagi Maha Indah, mempunyai sifat seperti yang telah disebutkan, maka bagaimana mungkin hati itu tidak akan mencintai dan berlomba-lomba untuk mendekatinya. Subhanallah. Tadi kita katakan berbuat baiklah kepada manusia, engkau akan memperbudak hatinya, engkau akan menawan hatinya. Karena bagaimanapun kalau kita berbuat baik kepada seorang, dia akan teringat dengan kita. Dan Allah yang Maha Kuasa, Maha Indah, Maha Penyayang, Maha Memberi, apakah hati kita tidak tertaut kepada Allah? Sungguh malang jiwa kita ketika hati kita teringat kepada fulan, teringat kepada fulanah yang berbuat baik kepada kita, tapi kepada Allah yang seumur hidup kita Dia berikan kepada kita fasilitas, tapi kita tidak mencintai Allah. Sungguh keras hati kita. Bagaimana mungkin hati itu tidak berupaya keras menjadikan Allah sebagai satu-satunya yang dicinta, sehingga Dia pun lebih mengutamakan keridoannya daripada keridoan selainnya. Sehingga kemarin kita sebutkan, kalau hati sudah diisi oleh cinta kepada Allah, maka cinta-cinta yang lain tersebut tidak akan bisa merusaknya. Hati yang demikian pasti akan selalu mengingat Allah. Rasa cinta dan kerinduan hati itu membesar kepada Allah, serta ketenangan ketika bersamanya. Semua itu menjadi makanan, sumber kekuatan dan pelipur lara baginya. Sampai-sampai apabila semua itu tidak ada, niscaya hati tersebut akan binasa dan hidupnya tidak akan lagi berguna. Di sana ada orang-orang soleh yang makanan yang paling enak mereka tersebut bukan makanan-makanan manusia di dunia ini. Minuman-minuman mereka yang paling segar bukan minuman-minuman yang kita dan manusia saat ini nikmati. Tetapi makan dan minum mereka adalah sujud, ruku, bersimpuh, bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Banyak manusia yang susah bertahan hidup karena tidak ada minuman dan makanan. Tetapi di sana ada orang-orang soleh yang jiwanya tersebut hampir mati kalau dia tidak menyembah kepada Allah, kalau tidak mengabdi kepada Allah. Ada orang yang kelabakan kalau rezekinya habis, rekening kosong, dompet menipis, dan tidak ada lagi selipan-selipan uang. Mungkin dia nyimpan di buku cek gak ada selipan. Dia pusing. Tapi di sana ada orang yang pusing. Kenapa aku nggak bisa nangis lagi nih kalau baca Al-Quran? Mana dulu sujudku yang panjang? Mana dulu kebersamaanku bersama Al-Quran? Ketika di sana ada orang menjerit karena hutang dunianya, di sana ada orang menjerit karena hatinya sudah mulai berkarat. Dan semoga itu bukan kita. Semoga Allah ampuni kita. Semoga Allah rahmati kita. Semoga Allah lembutkan hati kita. Semoga Allah hadirkan kepada kita ketenangan dan hidayahnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi